Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum murojaah atau takrir ya, mengulang-ulang eh, hafalan Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Jadi di sini banyak perbedaan pendapat terlepas dari 4 mazhab, yaitu sementara aja di dalam madhab Syafi'i aja masih ada perbedaan pendapat di antara ulama madhab Syafi'i. Suatu contoh, Imam Nawawi ini termasuk ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Seperti itu. Cuman ada yang memperbolehkan seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Mundir, seperti itu. Juga ada yang mengatakan boleh juga seperti Imam Qadhi Abu Thayyib dan juga Imam Abu Daud. Jadi bisa orang ketika sedang haid murojaah hafalan Al-Qur'annya. Itu masih ada yang memperbolehkan. Adapun yang memperbolehkan orang murojaah dengan hafalan Al-Qur'annya itu berlandasan dengan hujjah riwayat Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah ini mau melaksanakan umroh dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka disampaikan di situ ada yang mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj wa alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan wasna'i ma yasnaul hajju wa alla tatufi bil baiti wa la tusalli. Jadi lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji. Seperti ya orang haji lah melakukan rukun-rukun seperti umroh, rukun-rukun umroh atau rukun-rukun haji. Hanya saja engkau jangan melakukan tawaf atau berkeliling Ka'bah dan sholat. Ada yang mengatakan lakukan semua praktek haji, if'ali ma yaf'alul hajju wa alla tatufi bil baiti hatta tadhari. Jadi lakukan semua praktek haji kecuali tawaf keliling Ka'bah hatta tadhari, sehingga kamu sudah suci, artinya lepas dari haid itu. Jadi perbedaan ulama yang memperbolehkan dengan hujjah ketika baginda Nabi menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah berusul bahwasanya saya sedang haid ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Jadi Rasulullah menyampaikan seperti itu. Nah, terus alasan yang kedua yang memperbolehkan itu karena faktor dikhawatirkan takut lupa dengan hafalan tersebut. Namun alasan yang kedua ini benar ditentang oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhaddabnya. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan di situ kalau cuman 7 hari, 5 hari, orang haid kan 6 hari atau 7 hari, itu biasanya nggak akan hafalan Qurannya nggak akan lupa, seperti itu. Itu yang biasa. Nah, namun menurut kita, kalau kita kaji ya secara benar-benar ilmiah, salah satu contoh ketika kita mengambil ke Al-Quranul Karim, kalau dikiaskan ke umrohnya Sayyidah Aisyah, ketika baginda Nabi memerintahkan untuk melakukan rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji selain tawaf itu tidak diperbolehkan, sholat tidak diperbolehkan. Artinya bukan dalam artian kalau tawaf tidak diperbolehkan, sholat tidak diperbolehkan, yang lain boleh. Boleh cantik ketika kita kiaskan ke kalimat ini di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ketika mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan sampai melawan kepada kedua orang tua atau menaikkan nada suara kepada orang tua. Lah ketika seperti itu, apakah boleh ketika kita menapoki orang tua atau menendang orang tua? Karena yang diperintah larangannya itu masalah menaikkan suara, artinya kepada orang tua kita marah. Adapun
masalah nendang orang tua atau naboy orang tua tidak ada keterangan di situ, berarti itu boleh. Bukan seperti itu sebenarnya, sama dengan yang seperti ini. Artinya ketika kita marah aja tidak diperbolehkan, apalagi sesuatu hal yang melebihi daripada itu. Itu yang dimaksudkan. Makanya bisa kita juga kritik dua-duanya ini sama-sama nggak masuk akal walaupun dengan ada hujah yang seperti ini. Lalu hujah yang kedua juga gak masuk akal karena nggak mungkin hilang hafalan kalau cuman di dalam masa kurun waktu 5 dan 7 hari. Lah terus bagaimana solusinya? Jadi solusi yang pertama, boleh baca Al-Quran. Ini baik dari Imam Nawawi memberi solusi atau kita para asatid lah yang mempunyai solusi, mengutip dari solusi itu dari berbagai ulama, pendapat ulama, yaitu boleh baca Quran tapi di dalam hati. Ataupun dilesankan boleh, yang penting jangan sampai berdisuarakan. Artinya bihaitsu la yusmi'u nafsah, cukup didengar dirinya sendiri, jangan sampai didengar orang lain. Nah, seperti itu. Nah, juga disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Munil Muhtajnya. Jadi bisa dilakukan murajaah Al-Quran di dalam hati, jangan sampai disuarakan. Bisa dengan lisan, tapi yang penting cukup bihaitsu la yusmi'u nafsah. Cukup kita yang dengar, artinya tidak bisa didengarkan orang lain walaupun disuarakan seperti itu. Nah, jadi ada yang beranggapan ketika dianggap dzikir, kita beranggapan dzikir membaca Al-Quran, maka ada yang memperbolehkan seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, pada intinya orang muraja Al-Quran atau takrir Al-Quranul Karim, orang yang hafal Al-Quran ketika lagi halangan atau haid perempuan, maka masih diperbolehkan untuk murajaah atas dasar landasan-landasan dari para ulama kita, dengan catatan bisa dilakukan murajaah itu dalam hati dan juga bisa dilisankan asalkan suara tadi tidak didengar orang lain, artinya didengar diri kita sendiri, artinya tidak dikeluarkan, tidak mengeluarkan suara, cuman mulut bisa bergerak untuk melakukan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.